Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sehat, sukses. Bismillah. Saya kali ini akan bicara how to optimize medical treatment in endometriosis management. Jadi saya akan bicara bagaimana membuat terapi medical itu lebih efektif. Kita tahu bahwa terapi pilihan yang kita berikan kepada pasien ini ada banyak variabel yang menjadi pertimbangan. Ada umur, ada derajat nyeri, ingin hamil atau tidak, dan apakah pernah ada riwayat pembedahan, dan jangan lupa jenis endometriosisnya dan penyakit-penyakit penyertanya. Mungkin ada kista, mungkin ada deep infiltrating endometriosis, atau mungkin ada adenomyosis. Dan ini menjadi pertimbangan terapi apa yang kita berikan kepada pasien. Nah, sahabat sekalian, kita ingatkan bahwa manajemen endometriosis itu bisa dengan obat, ya, bisa juga dengan pembedahan. Jadi medical therapy atau surgical therapy. Nah, kita tahu bahwa umur adalah menjadi sesuatu yang menjadi pertimbangan. Kenapa? Kalau endometriosis pada usia muda, dia masih adolesen, mungkin kehamilan bukan pertimbangan. Tetapi begitu dia usia reproduksi, maka kehamilan atau fertility menjadi pertimbangan. Sebaliknya pada usia perimenopause sampai menopause, ingat, ada kemudahan untuk berubah menjadi ganas, jadi menjadi cancer. Nah, ini menjadi pertimbangan kita dalam memberikan terapi. Nah, sekarang kita khusus bicara pada usia muda, endometriosis pada usia muda, di mana kehamilan bukan menjadi faktor pertimbangan yang utama. Misalnya pada usia belasan tahun, ya kan? Dan juga kita harus melihat bagaimana tipe-tipe nyerinya. Bagaimana dengan diagnostik kita? Apakah kita menemukan kista, endometrioma, apakah menemukan deep infiltrating endometriosis, ataukah kita curiga atau yakin bahwa memang endometriosnya adalah superficial, ya, endometriosis di peritoneum, ya. Sehingga jenis apakah surgical, apakah itu medical, itu bisa kita tentukan judgement klinis. Nah, orang bertanya, apa perlu pada usia muda itu dilakukan tata laksana untuk endometriosis? Dan tentu kita harus tahu bahwa endometriosis adalah nyeri, adalah tumor, maka kita kalau nyeri kita harus mengatasi nyerinya. Yang kemudian yang kedua adalah bila nyeri teratasi, maka quality of life-nya akan membaik. Tujuan kedua. Dan yang ketiga adalah kelak bila suatu saat dia ingin hamil, maka sudah disiapkan bahwa tidak akan memperburuk untuk keinginan hamilnya. Maka tentu pada usia muda ini, usia di bawah 20 tahun ini, maka empirical treatment dengan medical therapy adalah kombinasi yang paling baik. Nah, tentu kalau kita menghadapi nyeri, kita harus ingat empirical treatment, yaitu terapi empiris yang rutin kita berikan kepada pasien. Ya, itu kalau dasarnya nyeri pada usia di bawah 20 tahun, pada adolesen misalnya gitu. Nah, kita ingat bahwa kalau untuk terapi empiris itu bisa hormonal, bisa non hormonal. Jadi meskipun kita tidak melakukan diagnostik yang invasif dengan laparoskopi pada usia muda, pada masa-masa adolesen ini, pemberian terapi adalah benar. Nah, terapi apa yang kita berikan? Yang pertama dengan terapi umum, non hormonal treatment. Apakah itu berupa NSAID, anti nyeri, bisa dengan antioksidan, bisa juga dengan imunomodulator. Ini adalah terapi empiris untuk menghadapi nyeri. Bagaimana dengan hormon? Boleh diberikan. Bisa menggunakan P-only, progestin, apakah Dianagase, apakah norethindrone enatat, medroksiprogesteron asetat, dan lain-lain. Juga danazol selalu disebut-sebut, meskipun kini sudah bukan lagi menjadi pilihan.
Yang jenis hormonal kedua adalah oral kontrasepsi. Ya, ini juga oral kontrasepsi kombinasi, ini juga pilihan hormonal sebagai bagian dari terapi empiris, terapi medis ya. Kemudian ada generate agonis, gonadotropin releasing hormone agonis. Ada juga gonadotropin releasing hormone antagonis. Ini juga benar diberikan pada usia muda meskipun belum dilakukan tindakan laparoskopi. Dan tentu di mana obat-obat ini bekerja, basicnya adalah endometriosis adalah estrogen dependent disease. Maka apa saja yang berpengaruh pada produksi estrogen, kalau bisa menekan produksi estrogen, maka akan memberikan respon yang positif dari progresivitas endometriosis. Oral kontrasepsi membuat estrogen dalam rentang yang tidak membuat tumbuh, juga tidak membuat osteoporosis. Itu oral kontrasepsi. Jadi kondisi estrogennya dibuat rendah. Aromatase inhibitor, dia itu menghambat pembentukan estrogen. GnRH analog agonis antagonis, dia menghambat di level hipotalamus hipofisis ya. Progestin dan selektif progestin reseptor modulator, dia bekerja melalui reseptor progesteron. Juga ada selektif estrogen reseptor modulator SERM, dia juga memodulasi reseptor estrogen, sehingga dalam keadaan estrogen tinggi dia mempunyai karakter sebagai anti estrogen. Estrogen rendah dia mempunyai karakter estrogenik. Itulah SERM, selektif estrogen reseptor modulator. Bisa juga menggunakan prostaglandin reseptor antagonis. Bisa juga menggunakan monoclonal antibody dan berbagai macam yang lain. Ada statin, antioksidan, medical herb. Nah, ini masa depan ini ya. Dan berbagai macam pilihan-pilihan yang lain. Nah, kalau kita bicara tentang gonadotropin releasing hormone agonis, gonadotropin releasing antagonis, generate antagonis, generate agonis, dia bekerja pada level hypothalamus. Dia membuat hypothalamus menjadi jenuh. Agonis, kalau antagonis langsung diblok, maka HPO aksis tidak bekerja secara alami, pada akhirnya membuat estrogen dalam keadaan rendah. Tapi harus diingat bahwa ini adalah estrogen sistemik, sehingga hypoestrogen ini bisa berpengaruh pada semua organ yang mempunyai reseptor estrogen. Nah, ini adalah generate agonis, generate antagonisnya. Kalau progestin dan estrogen, dia menggunakan mekanisme umpan balik pada HPO aksis, yang pada akhirnya bila diberikan ini akan menekan kerja di level sentral. Nah, bagaimana dengan oral kontrasepsi? Kita tahu bahwa oral kontrasepsi yang bekerja sekarang ini adalah low dose ethinyl estradiol. Artinya membuat estrogen di dalam tubuh ini dalam level yang pas. Pasnya apa? Pasnya adalah tidak membuat endometriosis tumbuh, tetapi juga tidak membuat dalam keadaan hipoestrogen seperti menopause yang terkait dengan osteoporosis. Maka estrogen yang ada di dalam oral combined contraception itu akan membuat suasana seperti kehamilan dan endometriosis tidak tumbuh. Namun harus diingat bahwa ini akan menghambat fungsi ovarium secara normal, di mana mungkin saja tidak terjadi folikulogenesis yang normal dan endometriumnya jadi tipis, karena memang endometrium itu betul-betul absolutely depend on estrogen. Jadi kalau estrogennya rendah, ya tentu fase proliferasinya seakan-akan tidak cukup estrogen, maka ketebalannya akan menjadi berkurang. Dan rasionalnya adalah bahwa oral combined contraception ini memang ada pro dan kontranya. Tapi yang jelas sampai saat ini oral combined contraception sangat bagus untuk mengontrol nyeri pada endometriosis, sehingga kualitas kehidupannya akan semakin bagus.
Dan kita lihat pada slide ini, sahabat saya sekalian, jadi banyak sekali di dunia ini orang-orang yang menjadikannya oral combined contraception (COC), combined oral contraception ini sebagai terapi pilihan untuk endometriosis. Jadi berbagai macam. Dan memang responnya sangat bagus. Jadi orang-orang, para ibu-ibu, para kaum perempuan yang nyeri menjadi problem utama setelah mendapat kombinasi pil KB ini, isinya E dan P, di mana E-nya adalah keadaan dose rendah, low dose di bawah 30 mikrogram, dan itu ternyata nyerinya bisa terkontrol dengan bagus. Dan efeknya ini muncul pada siklus ketiga, dan itu sangat mempengaruhi kualitas hidup, ya. Dan tentu bahwa jangka panjang apakah aman, memang diketahui aman, ya. Namun menjadi pertimbangan utamanya adalah bila kelak sudah menginginkan kehamilan, sudah fertility menjadi pertimbangan utama, maka oral combined contraception mesti harus dicari pilihan yang serupa. Bagaimana kalau seseorang sudah pernah mendapat oral combined contraception? Terlihat di sini bahwa memang untuk deep infiltrating endometriosis dan superficial endometriosis memang diketahui ada kaitannya dengan penggunaan yang jangka panjang, ya. Jadi hati-hati maknanya kalau seorang mulai adolescent sudah menggunakan oral combined contraception, tolong kelak bila ingin evaluasi untuk fertility-nya, perhatikan bagaimana deep infiltrating endometriosis, bagaimana superficial endometriosisnya, ya. Dikatakan bahwa mereka-mereka yang pernah menggunakan COC ini kelak eksplorasinya menunjukkan angka yang lebih tinggi untuk DIE dan superficial endometriosis. Jadi maknanya take care seseorang perempuan yang sudah adolescent sudah menggunakan combined oral contraception untuk tujuan endometriosis, tolong follow up, tolong evaluasi deep infiltrating endometriosis. Dan tentu bahwa kita lihat di sini, sahabat sekalian, bahwa dengan kadar estrogen yang tidak terlalu tinggi pada oral combined contraception yang bekerja yang dipasarkan sekarang, itu akan membuat endometriosis tidak difasilitasi untuk tumbuh. Maka bisa terlihat di sini bahwa endometriosis akan mengalami atrofi karena tidak cukup estrogen sebagai growth hormone, dan tentu ini sangat baik jadi untuk menekan progresivitas endometriosis. Dikatakan bahwa jangka panjang terapi untuk mengontrol progresivitas endometriosis adalah kombinasi pil KB, oral combined contraception yang low dose estrogen. Itu rasionalnya. Dan tentu tidak cocok untuk semua perempuan, di mana hati-hati. Jadi pemberian ethinyl estradiol, di mana sintetik estradiol, untuk orang-orang yang ada risiko stroke, orang-orang yang ada risiko infark, orang-orang yang perempuan yang merokok, atau perempuan-perempuan yang ada genetiknya tromboemboli, jangan gunakan, ya, jangan gunakan ini. Pilihannya apa? Ya pilihannya yang free estradiol, jadi P only, ya. Namun tentu ilmu pengetahuan berkembang. Ada yang pernah membandingkan gini, bagus mana ya kombinasi E dan P dengan P saja, kombinasi estrogen progestin dengan progestin saja, ya. Cukup banyak jurnal yang mengatakan kombinasi E dan P bagus, ya. Tetapi ada jurnal juga yang mengatakan bahwa progestin only pill diketahui mungkin lebih baik sebagai first line treatment daripada combine E dan P. Ya, tentu ini adalah temuan-temuan ilmiah karena jenis progestin itu juga sangat rentangnya sangat lebar, ya. Jadi progestin itu yang risetnya sekarang terus berkembang, ya. Kita ketahui bahwa berbagai jenis progestin mempunyai berbagai jenis karakter juga. Progestin yang ideal adalah karakternya adalah mirip progesteron. Jadi progesteron itu adalah alami dari tubuh sendiri. Tapi kalau progestin adalah progesteron sintetik. Dan tentu kalau sintetik ya lebih kuat daripada yang alami. Nah tentu di
dilihat bahwa sesuatu progestin yang menyerupai dengan progesteron alami, ini jurnal ini mengatakan menjadi pilihan yang baik ya sebagai dibandingkan dengan E dan P ya. Tapi ini adalah based on clinical judgment. Oral combined contraception P dengan E yang rendah juga tidak jelek ya, juga menjadi pilihan yang bagus, dan ini menjadi pilihan-pilihan untuk kontrasepsi yang bagus zaman sekarang ya. Nah, sekarang pertanyaannya P apa? Ya, P banyak yang beredar di lapangan ya. Jadi kalau merek dagang, merek paten itu teman-teman bisa menjumpai banyak yang P only ya. Seperti yang off label seperti medroxyprogesterone acetate, desogestrel, norethindrone enantate, levonorgestrel. Ini juga bisa menekan estrogen. Kalau bisa menekan estrogen berarti bisa dong untuk terapi endometriosis. Nah, sedangkan yang memikul label resmi untuk obat endometriosis adalah danazol dan Dynages. Itu betul-betul sudah clear, indikasinya adalah anti endometriosis. Dia adalah P juga ya, danazol dan Dynages. Kalau danazol udah lama, cuman dia androgeniknya sangat tinggi, sehingga perempuan-perempuan yang menggunakan danazol rambutnya rontok, wajahnya berminyak, banyak jerawat, mungkin kulitnya keras, mungkin suaranya membesar seperti laki-laki. Nah, sehingga danazol ini tidak disukai lagi ya, sehingga ditinggalkan. Dan saya sendiri dalam praktek sehari-hari tidak pernah lagi menggunakan danazol. Nah, yang jelas sekarang adalah Dynages. Nah, Dynages ya. Enaknya kalau P only termasuk Dynages ini memang pada usia berapa saja aman digunakan, mulai dari usia yang adolescent sampai ke premenopause, menopause, Dynages ini aman ya. Dan diketahui tidak meningkatkan risiko tromboemboli ya. Dan tentu dia menghambat terjadinya folliculogenesis, menghambat ovulasi, tetapi hipoestrogeniknya tidak berat ya. Jadi tidak sampai timbul keluhan-keluhan seperti menopause, hot flash, kecapean, nyeri tubuh, sakit kepala ya, tidak sampai seperti itu ya. Dan memang ada yang tidak haid, amenorrhea, tetapi ada juga yang haid meskipun spotting ya. Dalam segi legalitas, Dynages ini memang sudah disetujui sebagai salah satu terapi standar untuk endometriosis sejak tahun 2007 ya. 2009 juga sudah mendunia ya, masuk ke Eropa, dan memang sampai sekarang saat ini Dynages adalah obat dengan primer indikasinya adalah anti endometriosis dengan dosisnya adalah 2 mg sekali sehari ya. Bagaimana Dynages itu bekerja? Dia bekerja ternyata multi mekanisme, ya kan? Dia bisa lewat progesterone system, ya. Dia itu bisa membuat progesterone system, kemudian anti estrogen, dan dia bisa menduduki reseptor estrogen, dan dia bisa memicu apoptosis, yaitu kematian sel. Kita ketahui endometriosis looks like cancer, mitosisnya cepat. Maka kalau progestin ini, Dynages ini merangsang terjadinya apoptosis, ya kan? Kemudian dia juga mempunyai efek antiinflamasi, ya. Kita ketahui bahwa nyerinya itu diperantarai proses inflamasi, progesteron antiinflamasi, ya kan? Dan juga anti neuroangiogenic effect. Jadi memang ciri khasnya endometriosis adalah terjadinya pertumbuhan pembuluh darah dan pertumbuhan serabut saraf, sehingga banyak pembuluh darah dan bisa timbul rasa nyeri. Dan ternyata Dynages bisa menghambat mekanisme itu ya. Meskipun sering dijumpai berdarahnya panjang, bercak, ada juga yang nyeri kepala, ada juga yang merasa kembung terus, itu ada. Tapi itu tidak banyak, dan kalau ada itu masih termasuk golongan yang normal. Dulu ada pertanyaan, Dynages tidak boleh lama-lama, ternyata sekarang sudah sampai puluh tahun bisa digunakan Dynages ya. Nah, juga tolerabilitasnya juga bagus ya. Jadi Dynages ini tidak membuat keropos tulang, tidak membuat osteoporosis,
bone density-nya terpelihara bagus, lebih bagus dibanding leprolit asetat, ya, dibanding dengan obat-obat golongan generik agonis ataupun antagonis. Sehingga bone resorption-nya tidak sehebat kalau menggunakan leprolit asetat, sehingga tidak menyebabkan osteoporosis. Ya, itu adalah keistimewaan dari Dionagers. Bagaimana dengan long term studi Dionagers? 2 mg Dionagers setiap hari. Jadi ternyata bahwa selama studi 65 minggu pada periode ini bertahun sekitar tahun 2012 ini, ternyata ini aman, ya kan? Dan nyerinya memang terus turun sampai 65 minggu pemberian Dionagers. Itu artinya apa? Harapan yang baik bahwa jangka panjang Dionagers bisa menekan rasa nyeri dengan perubahan yang sangat signifikan, apalagi dibanding dengan placebo sangat jauh, ya. Sehingga dikatakan bahwa progestin Dionagers ini menjadi first choice untuk terapi endometriosis, ya kan? Karena dia sangat efektif menekan progresivitas endometriosis. Jadi skornya mirip dengan danazol dengan generik agonis, ya. Dan jangan lupa dibanding dengan GnRH agonis, maka golongan Dionagers ini lebih murah, harganya bisa sepertiganya. Dionagers dan kista endometriosis. Nah, kita lihat di sini bahwa kalau P only termasuk norethindrone enantat, ada medroxyprogestin asetat termasuk Dionagers, itu P only. Ternyata diketahui bahwa dia itu mampu menurunkan diameter kista endometriosis, ya, disertai dengan nyeri, ya, disertai dengan chronic pelvic pain. Maka kalau menggunakan Dionagers akan didapatkan selain nyerinya teratasi dengan fast score-nya makin baik, makin turun, ya kan, tetapi juga diameter endometriomanya juga mengalami penurunan. Dikatakan bahwa 6 bulan sampai 12 bulan penggunaan Dionagers ternyata kista bisa turun dengan bermakna. Jadi dikatakan bahwa dengan Dionagers 2 mg maka akan terjadi penurunan diameter kista sampai 70% lebih. Juga nyerinya juga mengalami penurunan yang sangat signifikan. 74% untuk dysmenorrhea, 42% untuk dispareunia, dan 48% untuk chronic pelvic pain. Jadi penggunaan Dionagers long term memang banyak manfaat yang bisa digunakan. Ada suatu studi untuk melihat bagaimana perbandingan antara Dionagers 2 mg dengan kombinasi ethinyl estradiol 30 mg Dionagers 2 mg. Ini kesediaan dari pil KB kombinasi. Terlihat bahwa dari nyerinya untuk golongan Dionagers juga turun pre dan postnya, ya. Untuk golongan kombinasi antara E dengan Dionagers juga mengalami penurunan, ya. Jadi mengalami penurunan meskipun terlihat bahwa Dionagers memang lebih superior, ya, lebih superior. Ini suatu hal yang baik bahwa kita harus semakin yakin bahwa P only dalam bentuk sediaan Dionagers ini mempunyai peran yang baik untuk menekan nyeri dan mengurangi diameter endometrioma sampai lebih dari 70%. Bagaimana dengan deep infiltrating endometriosis? Ada studi yang melihat Dionagers 2 mg per hari selama 2 tahun. Dan diketahui sebagai konklusinya studi ini bahwa terjadi penurunan yang bermakna jadi dari ukuran lesinya. Kemudian terjadi penurunan keluhan yang bermakna juga di level ekstragenital dari adenomyosis dan deep infiltrating endometriosis. Ini menunjukkan bahwa long term penggunaan 2 tahun atau lebih Dionagers mempunyai manfaat untuk menekan keluhan, menekan ukuran dari deep infiltrating endometriosis. Nah, juga studi ini teman-teman tentang Dionagers and deep infiltrating endometriosis ternyata bahwa the remission of symptom is not related to endometriosis nodular remission.
Jadi meskipun laparoskopi loh masih ada, tetapi nyerinya memang berkurang. Artinya bahwa Dynogest itu mempunyai peran yang baik di dalam menekan derajat nyeri, meskipun lesennya tidak turun secara nyata. Ini penting karena perempuan, wanita datang ke kita itu minta obat mengurangi nyeri, meskipun kadang-kadang anatomisnya, grossnya itu tidak mengalami perubahan, asalkan keluhan subjektifnya bisa terkontrol, itu sudah sangat memuaskan buat yang bersangkutan, karena nyeri sangat menurunkan quality of life dari seorang perempuan. Dan terlihat di sini kalau kita lihat mencari hubungan antara Dynogest dan nyeri endometriosis, terlihat bahwa semakin panjang waktu yang digunakan, ini sampai 52 minggu, ternyata nyerinya turun secara bermakna, dan terlihat bahwa mulai minggu 36 maka derajat nyerinya sampai pada level yang sangat bawah. Dan sebagai konklusinya tentu bahwa long term user dari Dynogest itu mempunyai manfaat untuk menekan nyeri dengan derajat yang memuaskan. Bagaimana dengan Dynogest long term studi sampai 5 tahun? Nah, terlihat bahwa long term studi Dynogest setiap hari selama 2 tahun ternyata efektif untuk menekan nyeri, dan ternyata baik, efektif juga untuk menekan kekambuhan. Ya, ini terlihat bahwa kalau studi sampai 12 minggu, 24 minggu sampai 60 bulan, 24 bulan, 12 bulan, ternyata betul. Jadi long term penggunaan Dynogest ini aman dan baik untuk menurunkan gejala nyeri. Dan jangan lupa bahwa tampilan dari hormon-hormon steroid seks ternyata tidak terlalu berubah, di mana estradiolnya itu masih cukup tinggi, artinya tidak merusak milieu estrogenik dari tubuh. LH-nya turun, FSH-nya juga tidak turun terlalu bermakna, dan progesteron tubuh juga dalam kondisi yang mirip-mirip normal, meskipun terjadi kondisi hipoestrogenik. Bagaimana Dynogest, endometriosis, dan quality of life? Dan ternyata bahwa dengan penggunaan Dynogest dalam studi ini, Envision ini, ternyata bahwa user dan Dynogest untuk waktu yang lama ternyata quality of life-nya meningkat. Derajat nyerinya berkurang hampir mencapai 80%. Sini dikatakan 78,4% dari pasien merasakan manfaatnya dengan ditekan rasa nyerinya. Maka bisa dikonklusikan bahwa Dynogest long term terapi sebagai first line terapi, maka dia akan menekan rasa nyeri yang sangat menyiksa, yang pada hasil akhirnya meningkatkan quality of life dari perempuan yang bersangkutan. Dan tentu pada usia-usia muda ini, meskipun ada endometrioma, meskipun ada deep infiltrating endometriosis atau hanya superficial endometriosis, bahwa semuanya harus dilakukan suatu tata kelola diagnostik yang benar, ya. Dan meskipun tanpa laparoskopi, maka kita dibenarkan untuk memberikan pemberian obat-obat medical treatment dan empirical treatment. Kelak bila sudah pada waktunya untuk reproduksi, maka eksplorasi ini akan lebih intensif menjadi seberapa jauh dari penyebaran atau progresivitas dari endometriosis, dan kondisi terapinya akan disesuaikan dengan saat dilakukan work up saat ingin kehamilan. Bagaimana dengan GnRH analog? Ya, GnRH analog itu ada dua, agonis dan antagonis. Keduanya bekerja di sentral, di level hypothalamus. Kalau agonis itu dia itu pertama-tama menduduki semua reseptor GnRH, maka akan terjadi flare up. Kenapa? Seakan-akan terjadi stimuli. Tapi begitu seluruh reseptornya itu diduduki oleh GnRH, maka dia akan melipat
maka akan menjadi down regulasi, maka terjadilah hipoestrogen. Nah, sehingga terlihat bahwa pada 3 minggu setelah suntik pertama, karena flare up-nya pada 2 minggu pertama, maka akan terjadi penurunan estrogen sistemik dan perempuan yang bersangkutan dalam kondisi hipoestrogen. Tentu karena dia menyerupai menopause, maka tidak boleh terlalu lama. Batasnya adalah 6 bulan saja. Kalau ada hot flash, ada semburan panas, kemudian ada rasa tidak enak di sistem muskuloskeletal, kita beritahukan bahwa itulah efek hypoestrogenik yang ditimbulkan oleh GnRH agonis ataupun antagonis. Namun tidak boleh terlalu lama. Kenapa? Maksimal 6 bulan saja. Kenapa? Kondisi hipoestrogen yang terlalu lama pada usia-usia muda tentu tidak baik, terutama deposit kalsium untuk tulang. Bagaimana dengan antagonis? Kalau antagonis itu langsung ngeblok reseptornya, maka tidak terjadi flare up. Jadi dia kedudukan gonadotropin releasing hormone reseptornya langsung diblok, ditempati oleh yang antagonis itu, maka akan terjadi down regulasi langsung, FSH, LH turun, dan tidak terjadi pertumbuhan folikel, maka hasil akhirnya adalah hypoestrogenik, ya. Jadi hypoestrogenik looks like menopause, dan tentu bahwa LH, FSH juga akan mengalami turun, dan yang nyata adalah estrogennya turun rendah. Dan hipoestrogen inilah yang dimanfaatkan fungsinya untuk menekan pertumbuhan endometriosis. Bagaimana kalau pada wanita-wanita yang premenopause atau menopause? Manajemen endometriosis pada usia-usia premenopause dan menopause. Untuk usia-usia ini kita harus ingat bahwa pada usia-usia ini erat kaitannya dengan malignansi, ya. Makanya kita lakukan anamnesis, menggalikan riwayatnya, apakah ada riwayat operasi sebelumnya, atau eksplorasi kita jenis endometriosnya, apakah kista, apa deep infiltrating, apakah adenomyosis, apakah superficial endometriosis, ya, usianya juga mudah menopause atau belum, atau menjelang menopause, dan bagaimana gradasi nyerinya. Dan tentu ini lebih agresif daripada usia-usia adolesen, lebih agresif daripada usia-usia muda. Pertimbangannya adalah keganasan. Usia-usia menopause adalah lebih banyak atau lebih cenderung terjadi keganasan. Dan tentu pertimbangan pada usia-usia ini adalah tentang recurrent, kekambuhan, ya. Jadi kekambuhan endometriosis ini pada usia-usia ini harus kita perhitungkan, ya, kalau memang ada riwayat endometriosis manajemen sebelumnya, apalagi ada terapi pembedahan, mungkin nyerinya akan timbul sewaktu-waktu, ya kan? Dan tentu fertility bukan menjadi pertimbangan lagi, dan mungkin harus dicari dengan laparoskopi secara visual bagaimana dengan adanya spot-spot endometriosis, ya kan? Dan tentu bahwa pada usia ini tindakan-tindakan itu, terutama surgery, mempunyai angka recurrent yang lebih tinggi, sampai lebih dari 60% menjelang 70%, ya. Kalau masalah pembedahan, kita harus berprinsip seharusnya sekali pembedahan untuk endometriosis jangan disusul lagi dengan pembedahan. Jadi tidak ada second surgery untuk endometriosis, apalagi kalau ingin hamil. Jadi tidak ada lagi second surgery. Operasi yang kedua sungguh akan membuat cadangan ovarium jatuh dalam kondisi yang paling bawah. Bagaimana dengan rekurensi? Pertanyaan susah. Dari saya kalau ditanya, dok, apakah ini bisa sembuh total? Waduh, jujur saja juga tidak sembuh total. Kenapa? Karena multifaktor. Apakah bisa kambuh? Iya. Keterangan saya ini tentu tidak menyenangkan. Sudah laparoskopi masih bisa kambuh. Itulah endometriosis. Jadi endometriosis sungguh suatu unknown enemy. Jadi perilakunya sukar, sehingga selalu dikatakan jujur bahwa pengobatan medisinalis, bahwa pembedahan dengan surgery, pembedahan laparoskopi maksud saya, maka tetap aja mempunyai risiko kekambuhan, risiko rekurensi. Nah, makanya betapa pentingnya follow up pasca pembedahan
dengan berbagai macam pemeriksaan. Dan tentu bahwa medical terapi itu penting, ya penting agar pasca pembedahan kista, pasca pembedahan deep infiltrating endometriosis, pasca pembedahan adenomyosis dengan medical terapi, kemungkinan untuk recurrent bisa ditekan. Dan ternyata post operative generate analog untuk endometriosis mempunyai dampak yang baik untuk menekan angka nyeri. Jadi FASP-nya skornya akan turun, dan ini berarti efek positif dari penggunaan hormonal pasca tindakan pembedahan. Dan jangan lupa ada pertimbangan-pertimbangan untuk add-back terapi, ya. Add-back terapi itu memberikan terapi estrogen atau progestin dosis rendah pada orang-orang yang menggunakan GnRH agonis. Tujuannya apa? Jangan seperti menopause, ya. Kenapa? Dampaknya adalah pada memori dan osteoporosis. Nah, ini add-back terapi, ya. Tentu diagnosis after surgery for ovarian endometriosis. Dan ini terlihat bahwa dalam studi 568 perempuan dan 151 menggunakan diagnosis, 417 placebo, dan diikuti selama 5 tahun dan diberikan 60 bulan diagnosis. Berarti 60 bulan itu sama dengan 5 tahun, ya. Dan diketahui bahwa kalau dilihat dari rekarannya, ternyata placebo itu lebih tinggi, ya. Placebo itu hampir 70% terjadi kambuh. Sementara mereka pasca pembedahan yang diberikan diagnosis yang kambuh 4%. Jadi terlihat bahwa tanpa terapi penunjang hormon pasca pembedahan, jujur bahwa angka kambuhnya bisa sampai 70%. Dan ini perlu kita sampaikan kepada para penderita, kepada para ibu yang mengalami endometriosis, bahwa pembedahan saja harus disertai dengan pemberian hormonal, ya. Diagnosis after ovarian endometriosis, ya. Jadi memang kalau kita lihat di sini, jadi ada 52 sampel yang digunakan, kemudian GnRH agonis plus COC, dan yang sebelahnya adalah diagnosis 32, sebelahnya 20, ya. Jadi memang terlihat bahwa kalau dilihat dari quality of life-nya memang tidak berbeda di antara kedua. Dan diketahui bahwa selama follow up 2 tahun, ternyata nyerinya juga stabil di bawah dan tidak ditemukan kista baru. Artinya apa? Baik pemberian GnRH agonis dengan COC atau dengan diagnosis saja ternyata mampu menekan nyeri, mampu mencegah timbulnya kista dalam periode 24 bulan pengamatan. Ini hal yang baik bahwa kalau pemberian long term diagnosis bisa mencegah kekambuhan. Bagaimana dengan ovarian endometrioma? Ternyata bahwa ukuran endometrioma akan turun secara signifikan ketika seorang perempuan mendapat diagnosis selama 12 bulan dan 18 bulan. Ini follow up-nya sekian. Dan ini terlihat bahwa makin lama akan memberikan efek positif benefit berupa penurunan dari ukuran endometrioma, ya. Terlihat di sini pada studi ini juga, ini adalah diagnosis after diagnosis recurrent endometrioma. Jadi endometrioma pasca pembedahan, nggak ada lagi second surgery, maka digelar diagnosis, ya. Dan ternyata bahwa mampu menekan kista ini dengan sangat signifikan pada kasus 57% kasus. Jadi bagus, ya, bagus. Jadi kalau ada seseorang dengan endometrioma pasca operasi, jangan putus asa kita, ya. Kita berikan diagnosis, ternyata akan terjadi hampir 60%, 57,1% akan terjadi penurunan diameter dari endometrioma, bahkan dikatakan ada yang sampai menghilang.
ya, sampai menghilang. Jadi tapi harus ingat bahwa pemberiannya harus 2 tahun, 24 bulan. Jadi efeknya tidak tidak terlihat dengan baik ketika kurang dari 24 bulan. Sehingga dari sini kita menjadi lebih optimistik bahwa pemberian Dynages mempunyai manfaat yang baik pada pasien-pasien endometrioma pasca pembedahan atau kambuhnya kista endometriosis. Nah, sekarang ada satu lagi, levonorgestrel IUS dan endometriosis. Jadi LNG IUS ini sebenarnya itu adalah spiral IUD ya, IUD intrauterine system. Nah, ini diberi tambahan levonorgestrel. Levonorgestrel adalah sejenis progestin ya, progestin. Jadi ini P only juga yang dimasukkan ke dalam IUS ya, dan ternyata bahwa ini untuk durasi 3 tahun 4 tahun ternyata bagus ya. Jadi nyerinya akan terkontrol. Bahkan pada kasus-kasus tertentu adenomyosisnya mengalami penurunan dari diameter yang ada di uterus. Dan tentu ada pertimbangan-pertimbangan kapan seorang perempuan ditawarkan untuk mendapat LNG IUS. Ditawari LNG IUD ya, yaitu orang-orang yang tidak ingin hamil lagi, orang-orang yang mengalami nyeri hebat, usianya juga sudah di atas 40 tahun, dan tentu bahwa minum obat secara sistemik terutama yang P only itu memang ada masalah dengan pencernaan dan lain-lain. Inilah kandidat yang baik untuk diberi alternatif LNG IUS ya. Dan ini saya sendiri sudah cukup banyak memasang LNG IUS ini dan alhamdulillah semuanya berhasil dengan bagus. Nyerinya sangat terkontrol. Rata-rata setelah setahun mereka menggunakan, mereka merasakan puas karena sudah nyerinya hilang. Ya. Sehingga dikatakan bahwa LNG IUS itu efektif dan bisa diterima, accepted untuk pengobatan jangka panjang, terutama setelah mereka yang mengalami pembedahan endometriosis. Yang paling nyata adalah nyerinya akan sangat signifikan hilang dan ukuran dari adenomyosisnya juga berkurang. Nah, meskipun tidak ada hubungan yang dekat antara endometrioma dengan uterus, karena posisi LNG IUS ini ada di uterus, ternyata dia juga bisa berpengaruh pada endometrioma meskipun tidak sebagus Dynages ya, Dynages. Memang sudah pernah dipikirkan bagaimana ya berpindahnya hormon dari uterus ke endometrioma. Makanya tujuan utama dari LNG IUS adalah untuk mengatasi keluhan-keluhan yang terkait dengan uterus. Sedangkan untuk endometriomanya itu menjadi pertimbangan-pertimbangan yang lain ya. Dan itu sahabat saya sekalian, bahwa manajemen dari adenomyosis ini sungguh sangat sukar dan complicated, dan selalu bahwa tidak akan bisa memperoleh manajemen yang tuntas dari adenomyosis selama uterusnya masih ada. Maka kalau kita melakukan eksplorasi dan menggali informasi yang ada di jurnal, maka definitif treatment dari adenomyosis adalah histerektomi. Oleh karena itu, mari kita semuanya memberikan yang terbaik buat pasien-pasien kita. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.